Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di pertemuan kali ini kita bakal lanjutin ini ya. Codingan kita yang sebelumnya di mana yang sebelumnya itu kita baru bisa ini ya. Nampilin datanya sama cari datanya gitu ya. Nah, ini kita mau rapiin dulu ya. Ini mau kita balikin defaultnya dulu. Kan sebelumnya itu kita udah ubah ya. Kita ubah di sini tuh dia jadi 1 ya. Harusnya 10. Lalu di tabelnya ya, table custom 10, 25, 50 ya. Oke. Nah, ini udah bener ya. Nah, sekarang kita mau buat action lainnya nih. Kita mau buat create-nya sama update dan juga delete ya. Nah, di sini kita bakal gunain modal dulu. Nah, nanti kita bisa buatin ini ya. Buatin satu file di sini dengan nama modal ya. Modal.js. Terus nanti kita tampilin ya modalnya. Nah, ini kita ambil dari contekan aja deh. Oh, modal lain ya. Ini modal. Nah, ini tuh, oh ini kita belum bisa pakai sih. Kita mau ambil ini ya, base komponennya dulu aja. Ini kita masuk ke komponen. Terus kita mau pakai si React Hook Form ya. Tapi kita coba nggak pakai React Hook Form dulu deh ya. Kita buat state biasa aja. Jadi kita buat di sini itu buat nampilin modalnya lah ya. Jadi kita siapin, ini kita benar-benar pure pakai state bawaan dari React-nya. Nah, kedepannya nanti kita bakal coba pakai state dari si React Hook Form-nya gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak yang kita handle. Nah, ini kita coba dulu buat state ya dengan nama isShow aja. Ini false, jadi defaultnya false. Bentar, saya lihat deh, takutnya beda dengan yang di sini ya. Oke, oh ini pakai modal ya dah, biar sama. Biar nggak bingung nanti waktu buka contekannya. Terus di buttonnya ya, di buttonnya tinggal kita kasih ini aja, kita buat function dengan nama toggle ya. Ini kita pakai raw function. Terus kita tinggal set si is ininya ya, is modalnya. Nah, ini tidak sama dengan modalnya gitu. Maksudnya ini tidak sama dengan ini. Jadi nanti kalau dia true, nanti ini diubah jadi false. Tapi kalau false, dia diubah jadi true. Nah, ini ya. Ini tanda seru di depan ini buat ngasih tahu untuk ini ya. Dia berlawanan dari yang sebelumnya gitu. Oh sorry, ini bukan tidak sama dengan ya, ini seru ya, tanda seru ya maksudnya. Ini fungsinya kalau tanda seru di depan ini ya buat ngasih tahu kebalikannya gitu. Kalau dia true ya berarti yang disimpan jadi false, tapi kalau dia false disimpan jadi true gitu. Nah, si toggle-nya tinggal kita masukin aja ke function onClick yang ada di create-nya. Selanjutnya tinggal kita import si modalnya ya, nah modal yang ini. Nah, nanti kita tinggal import. Ini tuh kita ambil dari sini aja, tapi beberapa aja yang kita butuhin ya. Nah, ini aja yang kita copy. Oke, lalu kita perlu import dari React Stripe-nya ya. Modal, selanjutnya itu adalah modal body, modal header ya. Terus ini kita delete aja karena kita belum pakai nih si provider ini sama si formnya. Lalu kita props ya, open. Nanti kita prop si opennya sama si toggle sama si ID-nya.
Nanti kalau ID-nya kita kirim ya dia ngasih edit, tapi kalau nggak kita kirim dia ngasih si add-nya gitu ya. Lalu yang ini kita komen dulu aja, karena kita belum punya si komponennya ya. Lalu ini kita ubah ya jadi modal unit. Selanjutnya kita import nih. Ini bebas ya mau ditaruh di bawah atau di atas. Biar nggak bingung ya kita taruh di atas ini aja nih, atas si buttonnya. Jadi kita tahu gitu ya. Nah ini kita ambil open ya. Opennya dari mana? Dari is modalnya. Jadi nanti kalau dia true, dia bakal ngopen si modalnya gitu. Nah ini aja biar gede nih. Lalu toggle ya, toggle kita kirim. Nah ini toggle buat on aktif nggak aktifnya nanti modalnya. Sama ID ya. ID ini kita taruh 0 dulu. Karena kedepannya baru kita mau buatin si ID-nya. Harusnya ini udah jalan nih. Kalau kita ini ya refresh, oh ada error nih. Error. Modal unitnya belum kita import ya ternyata ya. Nah ini kita import dulu nih. Si modalnya ya. Nah ini modal unitnya. Tadi tuh undefined karena dia belum kita import ya. Ini masih ada error, row is not defined. Itu kalau kita lihat errornya ya, itu ada di modal.js line 10 ya. Nah ini ya. Ini row sama call-nya belum ada tuh. Ya udah kita cukup tambahin aja row sama call-nya kayak gini. Harusnya sekarang nggak ada error sih. Oh masih ada nih. Oh modal footer ya belum ada ya. Modal footer. Oke, oh ini buttonnya belum ada juga nih. Kita import dulu ya buttonnya. Harusnya ini kita bisa langsung pakai add komponen, terus button ya. Lalu di sini L button ya, laundry button maksudnya. Oke, harusnya udah aman sih. Nah ini udah jalan ya. Kalau kita klik, nah button si modalnya juga udah tampil gitu ya. Kalau kita close ya udah bisa nge-close gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal buatin aja nih untuk input si kode dan juga name-nya gitu. Nah, di sini itu kita bakal buat state nih. Ini kita buat state. Kita pakai state bawahnya dulu, kita pakai form ya. Kita kasih nama form. Sebenarnya bebas ya, nggak harus form, kayak field juga boleh gitu. Ini sesuaiin aja. Ini kita ganti form. Terus itu, kan yang mau kita kirim kan kode sama name ya. Nah cukup dua ini ya. Nah nanti tinggal kita masukin aja. Nah ini kita bisa contek sih. Kita bisa contek dari sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai komponen yang ini. Atau nanti kita buat komponen sendiri. Nah untuk sementara kita pakai dulu untuk komponen yang ini ya. Komponen yang ini tuh kita bisa copy aja ya. Kita bisa copy. Nah ini kita masih pakai komponen yang ini ya, yang input biasa ya, yang kita gunain untuk ngegunain state lokal gitu ya, atau state bawaan dari React-nya. Nah nanti kita punya satu lagi nih di sini kayak satu folder namanya React Hook Form-nya ya. Nah ini nanti yang khusus untuk semua komponen yang ada hubungannya dengan React Hook Form. Nanti saya jelasin deh fungsi React Hook Form-nya. Ini kita belajar yang ini dulu aja. Nah ini tinggal kita masukin aja. Name-nya adalah code. Lalu labelnya adalah kode ya. Lalu masukkan kode. Lalu ini tinggal form. Lalu dot kode ya. Ini oncengnya itu kita buatin oncengnya dulu. Ini function oncengnya harusnya sama lah ya. Dia nerima event. Lalu di sini kita set dulu formnya. Terus kita copy ya. Kita copy si formnya. Lalu yang mau kita ganti apa gitu ya. Target.name. Lalu kita isi value-nya ya. Value-nya pakai event target.value ya. Nah ini harusnya ada jadi sih. Ini tinggal kita copy. Terus kita masukin sini. Ini name,
lalu name, masukkan name, lalu ini juga name ya. Harusnya sampai sini udah aman sih. Kita coba dulu ya. Oh, errornya state-nya nggak ada. Oke, kita belum import ya. Ini kita import dulu YoState. Harusnya sekarang aman sih. Masih error lagi. Oh, komponennya belum diimport ya. Ini kita copy dah. Kita copy dari sini. Oke, ini udah aman ya. Oh, kalau kita refresh, ini ada warning ya. Ini oncengnya udah aman ya. Terus ini juga udah aman, tinggal action submit-nya aja nih. Nah, di sini tuh berarti kita harus punya satu function lagi ya, namanya on submit. Lalu kita pakai async wait di sini ya. Lalu di sini kita punya variabel namanya respon ya, res ya. Maksudnya nanti dia balikin respon apa dari backendnya. Terus di sini kita punya Axios ya. Axios, lalu post, lalu URL-nya apa gitu ya. Nah ini ya. Kita copy dulu. Nah walaupun nanti kedepannya ini bakal kita siapin ya untuk functionnya. Tapi setelah kita berhasil CRUD dulu, nanti ada pertemuan buat ngerefaktor gitu ya. Nah, di sini kalau post, kita punya dua parameter ya. Yang pertama adalah URL-nya atau path-nya, lalu yang ini adalah si pilotnya ya. Nah, pilotnya apa? Name, lalu kodenya ya, kayak gini ya. Atau kita bisa langsung masukin si formnya. Nah, kalau masukin formnya, karena bentuknya adalah objek, jadi nggak usah kayak gini, langsung aja kirim si formnya kayak gini. Karena dia udah dalam bentuk objek ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi masukin ini dibungkus pakai objek kayak ini. Nanti formnya bakal ngirim juga gitu. Maksudnya ada array-nya. Waktu submit, pilotnya nanti bentuknya kayak gini. Lalu ada name sama ada code. Nah, jadi supaya nggak kayak gini, ya udah nggak usah dibungkus gitu kayak gini. Jadi dia langsung aja. Nah ini kalau udah nanti kita coba konsol responnya ya. Lalu ini kita buat di sini nih. Nah ini kita on click ya. On click. Terus itu tipenya delete aja ya. Jadi dia pakai tipe button, nggak pakai tipe submit. Gitu. Ini kita coba masukin bebas aja deh ya. Terus kita simpen. Nah kalau teman-teman lihat di sini dia udah berhasil ya. Tapi dia belum nge-close modalnya sama belum nge-patching ulang gitu. Misalnya, nah ini udah masuk ya datanya ya. Nah PR kita sekarang itu ada dua. Pertama ketika dia submit ini kita kasih loading. Lalu yang kedua setelah dia berhasil dia nge-close modalnya sama nge-load datanya ulang gitu. Nah berarti kita bisa ini ya. Bisa kasih di sini ya. Ini nanti kita kasih try catch saja dulu. Try catch. Lalu di sini kita coba log aja errornya kalau ada error. Terus kita buat satu state lagi. Loading ya. Atau is loading deh ya. Ini false. Jadi loading defaultnya false. Nanti pas dia submit ini dia ubah jadi true. Terus nanti kalau responnya ya, respon.data.statusnya sama dengan 201. Nah, di sini baru dia ngeset lagi si loadingnya itu jadi false. Nah, nanti kalau ada error, loadingnya juga harus kita kasih false gitu ya. Selanjutnya tinggal kita buat untuk patching ulangnya ya. Tapi siapin buttonnya dulu deh. Di sini kan kita punya is loading ya. Is loadingnya tinggal kasih aja is loading.
Oh, loading, sorry. Berarti di sini tuh udah, selanjutnya tinggal ini ya. Kita ngeprop si get all unitnya nih, yang di sini. Nah, yang di sini tuh berarti kita tinggal kirim aja dari sini ya. Nah, ini kita prop saja get all unitnya kayak gini. Cuman kan get all unitnya butuh ini ya. Kalau kita lihat tuh dia butuh query ya, dimana query ini dia dapatnya dari filter. Nah, sebentar. Iya, nanti kemarin. Oke, lanjut ya. Ada gangguan. Berarti kita tinggal masukin aja si filternya di sini ya. Ini tuh harusnya kita ambil ini aja nih, ambil ini atau sebentar. Oh, ini nih ya, kita ambil ini aja nih. Jadi waktu dia nge-fetch ulang itu, ini kita buat function ya. Waktu dia nge-fetch ulang itu, dia harus kirim keywordnya itu eh, 0 ya atau kosong, terus fetch 1, lalu size-nya 10 gitu ya. Ini kita buat kayak gini aja. Terus harusnya ini udah ya. Tinggal kita prop saja nih di modalnya nih. Ya, kayak gini berarti nanti di sini di bawah loading tinggal kita masukin aja si get all unitnya. Harusnya ini udah sih ya. Tapi oh ada yang kurang nih bentar. Oh si toggle ya. Si toggle harus kita panggil juga tuh buat nge-close si modalnya. Nah, ini cukup sih harusnya. Tes name. Kita save. Nah ini loadingnya udah jalan. Tapi nggak jalan nih loadingnya nih. Oh 201 test name. Dia nggak nge-close si modalnya. Oh ini kemungkinan coba kita lihat dulu resnya ya. Responnya. Kemungkinan dia nggak masuk di ini. Oh ini ya data. Oh dia langsung ya. Langsung status. Berarti nggak perlu data dia. Nih ya kalau kita lihat kan dia responnya langsung balikin data ya. Ada config, ada data, ada header. Nah kalau kita mau ngambil statusnya berarti langsung aja gitu. Nah ini kita refresh lagi. Terus ini kita ganti CB. Terus ini coba. Sekarang kita save. Nah ini udah berhasil ya. Ini bisa coba. Nah terus kita ada kendala lagi nih. Si waktu kita create lagi. Oh dia masih ada nih. Harusnya kan nggak boleh ada ya. Maksudnya nggak boleh ada itu ya dia itu nggak boleh kesimpan state-nya. Harusnya waktu dia simpen dia clear gitu ya si state-nya. Berarti kita harus akalin lagi nih. Akalinya ya di sini. Tinggal kita set aja si form-nya. Terus ya masukin si kodenya jadi kosong. Lalu name-nya juga jadi kosong kayak gini. Terus yang loggingnya ini kita delete aja. Selanjutnya kita tinggal refresh. Nah ini kita buat ya. Terus kita simpan. Nah ini udah berhasil ya. Kalau kita create, nah dia juga udah ngereset si state yang ada di sini gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Masih nyambung ya. Nah, berarti kita tinggal ini kalau kita submit, nah ini dia error ya. Ini 422. Ya ini error dari backendnya yang belum kita handle gitu ya. Nah, nanti kita untuk handle backend ini di terakhiran aja. Karena sekalian nanti kita ngerefaktor ya. Ngerefaktor yang ada di sini nih. Yang ini. Untuk Axios-nya nih. Untuk patching API-nya. Nanti kita buatin utils buat ini ya. Harusnya nanti mirip-mirip kayak inilah ya. Nah ini. Ini kita buat utils ini nanti. Nah, nanti ini ke depannya aja. Ini kita mau buat CRUD-nya aja dulu ya. Terus sekarang kita mau buat untuk ininya. CRUD-nya ya. Atau editnya yang belum ya. Kan read-nya udah. Create-nya udah. Lalu editnya belum ya. Nah ini kita coba mau buat editnya dulu tuh. Dibuat editnya bentar. Di sini tuh kita harus buatin
eh, function ya. Function dengan nama render cell ya. Render cell. Lalu dia ngirim row. Terus, nah sekarang ini udah bisa hidup nih. Ini kita hidupin. Terus itu dia nge-return button ya. Buttonnya kita ambil aja dari sini. Dia nge-return button. Button edit. Nah ini kayak gini ya. Ah ini udah tampil ya. Tapi kita mau kasih buttonnya itu size-nya. Itu SM aja ya. Biar kecil. Nah ini SM ya. Terus kita butuh dua sih sebenarnya. Button edit sama button hapus. Terus nanti kita punya function ya, dimana ini untuk nge-showing atau nampilin si modal editnya ya. Di sini kita kasih nama handle edit ya. Dia nerima ID, lalu dia bakalan nge-show state yang di sini ya. Nah ini ya is modalnya ya. Ini dia bakalan masukin si is modalnya. Atau kita bisa ambil langsung sih toggle-nya kayak gini. Cuman kita butuh state lagi yang nyimpan ID-nya ya. Use state, di sini ID. Ini 0, terus set ID, lalu di sini tuh kita simpan si ID-nya ya. Nah, di mana ID-nya itu didapat dari sini nanti toggle. Lalu di sini kita masukin row.id. Nah, di mana row.id-nya ini didapetin dari sini, dari row yang kita kirim dari kolomnya ini. Ini bawaan dari si table kita ya. Nah, nanti semua datanya per row itu disimpan di row ini. Nah, nanti bisa kita ambil. Kita kita kirim parameter row-nya. Kita punya function, terus tuh punya parameter row, kita kirim nih si row-nya. Lalu kita bisa dapat datanya per row ya. Nanti tinggal kita klik aja. Nah, ini dia bakal nampilin gitu. Nah, selanjutnya itu ini udah cukup sih harusnya. Untuk si editnya ya. Ini kita coba dulu deh. Edit. Nah, ini udah tampil ya. Cuman dia belum masukin datanya nih. Nanti kita masukin datanya. Kita mau kasih jarak dulu deh ya. Kita kasih class name-nya mn-nya itu 2 coba ya. Oke, udah cukup. Terus color-nya ya. Ini kita ubah jadi danger ya, biar merah. Oke. Ini delete deh ya, delete sama edit. Nah, cukup. Sekarang kita mau lihat nih ya untuk yang editnya. Kita belum masukin datanya nih. Ya udah, kita tinggal mapping aja si ID-nya tadi untuk ngehit si API kita yang get one ya. Nah, di sini tuh masuk ke modelnya lagi. Kita punya use effect ya. Kita punya use effect. Terus nah, kan kita udah belajar ya sebelumnya ya. Kita punya use effect, terus kita mau kasih dependensi ya. Kita bakal pakai isi did update ya. Jadi ketika ID-nya ini ada perubahan, dia bakal ngehit lagi nih, ngejalanin yang ada di use effect-nya. Ya udah, kita buat function namanya get one unit, terus asynchronu, async wait ya. Lalu di sini kita punya variabel rest, terus wait, nih kita copy aja nih. Tapi di sini kita pakainya get, lalu formnya kita delete, lalu di sini kita masukin si ID-nya. Ya udah, di sini tinggal kita panggil si get one-nya gitu ya. Terus ini bisa kita tampilin CLG ya. Atau kita bisa log si responnya. Sekarang kita refresh. Terus kita edit ya.
Nah, ini kita udah lihat datanya. Terus, oh ini ada error nih. Errornya kenapa? Karena si ID-nya itu 0 gitu ya. ID-nya itu 0. Kita udah props belum ID-nya? ID. Oh iya, kita belum props ya ID-nya ya. Kita props dulu ID dari state kita yang di sini. Nih ya, yang di atas ini. Oke, harusnya sekarang kalau kita edit, nah ini kita udah dapat ya datanya ya. Oke, sebenarnya kita masih ada kendala nih ya. Kalau kita refresh, dia itu ngehit ke endpoint yang ini gitu ya. Nah, kita harus handle tuh. Gimana caranya kita tuh nggak ngehit ketika ID-nya 0. Nah, di sini kita tinggal kasih logic aja. Jadi, ketika ID-nya itu 0, nih ya. Oh, sorry. Ketika ID-nya itu 0 ya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika ID-nya ada dia baru ngehit. Sekarang tuh kalau kita refresh, ya udah dia nggak ngehit. Tapi kalau kita klik, nah ini dia baru ngehit ya. Tinggal kita mapping aja datanya di sini ya. Berarti ya cukup set form, lalu name. Name-nya didapat dari mana? Respon.data.data.name. Lalu kodenya didapat dari mana? Respon.data.data.kode ya. Harusnya wait-nya 2 kali nih, sorry. Nah, ini udah tampil ya. Ini kalau kita masukin yang kilo, terus kalau kita masukin yang PCS, nah ini udah mapping berdasarkan ID-nya masing-masing. Selanjutnya di submit-nya tinggal kita kasih logic aja. Jadi kita buat variabel let dengan nama respon ya, res. Lalu di sini kita kasih logic. Kalau res-nya itu kalau ID-nya itu ada, nanti dia bakal ngejalanin endpoint edit, tapi kalau nggak ada dia nanti bakal jalanin endpoint yang create ya. Oke, seperti ini. Terus kalau update, dia masukin si ID-nya ya. Oke, harusnya ini udah aman, tapi kan kalau update tuh statusnya 200 ya dia ya. Ini tinggal kita tambahin aja. Dot status sama dengan 200. Nah, kayak gini ya. Harusnya ini kita ubah jadi put. Ini kita refresh. Sekarang kita mau edit yang terakhir nih ya. Edit. Sekarang kita save. Nah, ketika kita save, dia udah berhasil nih ngubah si editnya gitu. Nah, berarti udah jalan tuh endpoint create sama edit kita ya. Terus kita juga udah mapping datanya berdasarkan ID yang mau diedit gitu ya. Sampai sini harusnya nggak ada ini ya, nggak ada kesulitan lah ya. Ini kita coba untuk yang delete nih ya. Ini kita buat untuk handle delete. Nah, untuk handle delete-nya sebenarnya sama aja. Sama aja kayak yang lain ya. Cukup kita buat function, dia nerima ID. Ini kita langsung aja. Nah, ini sama kayak get lah ya. Kita ambil ini endpoint-nya. Terus bedanya ini kita ubah jadi delete. Terus kita nggak butuh keyword ini. Nah, ini cukup kita masukin aja si ID-nya. Terus ya ini kita kasih if ya. Jadi kalau statusnya 200, nanti dia bakal ngehit ulang ya si get all-nya ya. Nah, ini kita masukin aja si filternya. Terus untuk delete-nya ya tinggal kita masukin aja di sini. Terus ini kita kirim row ID-nya gitu. Harusnya sekarang waktu sekarang kan udah kayak gini tuh. Ini tinggal kita delete aja nih. Delete. Dia habis delete, dia ngehit ulang, delete ngehit ulang gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau mau lebih bagus lagi, tadi delay-nya biar ini yang biar ada validasi lagi ke servernya. Iya benar, nanti harusnya kita tampilin pop up gitu, nggak langsung delete. Nah, itu rencananya di pertemuan besok setelah kita ngerefaktor sih. Nah, nanti tuh kita ada banyak tuh ngerefaktornya, kayak
di pertemuan besok pagi tuh kita tuh bakal ngerefaktor ya, ngerefaktor dari mulai kalau sekarang kan kita masih buat satu-satu kayak gini nih. Kayak kita get-nya kayak gini, terus tuh ada delete-nya kayak gini kan banyak tuh. Coba bayangin kalau tiba-tiba kita ganti pakai endpoint yang ada di production gitu. Ya udah kita harus ubah satu-satu kan repot tuh. Nah, nanti kita bakal buat kayak gini. Nah, nanti ini kita simpen di env. Ini masih variabel ya, tapi nanti ini di env. Terus kita punya function get data gitu ya, post data, put data, terus tuh delete data. Nanti cukup panggil aja si function ini gitu. Nah, ini iya, nah, jadi lebih simple dia. Nah, besok kita bahas ini terus sama kita mau buat ini juga nih besok. Kita mau buat kayak validasinya itu ya lewat ini ya. Lewat si React Hook Form-nya ya. Nah, ini coba ya, kita coba dulu deh ya. Kita coba untuk yang udah jadi nih ya. Contekan yang udah jadi. Nah, besok kurang lebih kita bakal buat kayak gini. Hmm. 3.000. Kalau nggak salah ini udah ada loginnya sih. Akunnya apa lagi ya? Lupa lagi gua. Akun, oh endpointnya belum ini ya. Sebentar, gua harus matiin si backend ini dulu sih. Soalnya di sini backendnya beda. Oke. Yang dev ini harusnya udah ada tokennya sih. Oh iya udah ada tokennya nih. Expressnya itu gue lupa deh ini. Oh ini admin passwordnya rahasia. Admin ini iya di GitHub. Ini login terus unit. Nah ini ya. Nah nanti bakal ngasih tahu dia required gitu. Dia sebelum ngehit ke API-nya, sebelum ngehit KPI-nya tuh ya dia kasih tahu dulu gitu, ini nggak boleh diinput gitu. Nah ini kita pakai React Hook Form, jadi udah otomatis ada validasi gitu. Ya, ini kita bakal lanjut besok pagi sih. Ini mau isaan dulu ya. Habis ini ada pertanyaan nggak? Berarti aman lah ya. Gua stop record berarti ya.